Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Mbak Cece. Tadi kalau kita ngomongin terkait dengan industri asuransi di Indonesia secara general, Gen Z-nya seperti apa, passionnya dari Mbak Cece mengawali karir di industri ini. Mungkin lebih menarik lagi kalau kita bahas tadi, kalau misalnya awareness asuransi di Indonesia, ini memang masih sedikit dan ini jadi opportunity yang besar. Kalau MNC Life melihat ini, apa strategi yang dicanangkan untuk akhirnya bisa meraup peluang sebanyak-banyaknya, tap in ke generasi yang Gen Z yang besar sekarang, dan juga mungkin awareness yang masih rendah ini yang mau digali dengan strategi seperti apa, Mbak Cica? Kita selalu ingin berbeda. Jadi kita menciptakan peluang-peluang baru yang orang lain belum banyak main ke situ. Gitu. Jadi salah satunya kita baru meluncurkan program afiliator Bestie. Ya. Nanti teman-teman Women's Talk juga ini ya, download Emotion Life dan daftar menjadi Bestie, karena siapapun bisa mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya, unlimited, hanya dengan ikut mengedukasi masyarakat tentang asuransi kesehatan, tentang produk kita yang very simple dan sangat terjangkau, manfaatnya luar biasa. Terus share linknya, ya kan, share melalui konten-konten bisa status WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan every time ada orang yang ngeklik itu kita dapat, ya kan, ada rewardnya gitu ya setiap klik, dan apalagi kalau orang beli dari melalui link yang kita bagikan itu langsung dapat komisi. Oh, berarti ini ya It's very simple. Sangat cocok bagi mereka di luar sana kayak afiliator, influencer juga ya. Benefit yang didapatkan tadi selain itu apa saja, Mbak Caca? Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa juga yang sangat-sangat terjangkau. Kalau teman-teman bagi yang sudah punya gitu, ya bisa sudah punya ini bisa menambahkan gitu. Karena ada rawat jalannya, telemedicine gitu ya yang hingga 900.000 satu tahun bisa kita pakai. Jadi enggak tidak terbuang begitu saja. Kalau kita beli sendiri kita dapat potongan diskon ya kan, dan langsung kita mendapat komisi untuk diri kita sendiri, kita dapat linknya, itu bisa kita share, terus terakumulasi. Dari namanya aja, yuk join Bestie ya kan ya Mbak Caca. Apa memang sejak awal produk ini, akhirnya produk baru ini dicanangkan karena memang menyasar Gen Z sekarang, apa ya, opportunity apa yang lihat, segmen market yang mana yang disasar? Zamannya afiliator, ya kan, dimana orang bagi share link, merekomendasikan gitu ya. Jadi saya lihat untuk membeli produk asuransi ini udah harus menggunakan cara-cara baru yang lebih fun, yang lebih seru, di mana produknya itu yang mudah dipahami, yang dengan premi terjangkau gitu ya, sehingga orang bisa memahami produk asuransi yang terkenal membingungkan, ruwet, ribet, nggak jelas, jargon-jargonnya aneh-aneh gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita rubah konsep memperkenalkan produk asuransi dengan konsep yang fun, yang gampang dan mudah dipahami. Jadi orang cukup nonton videonya saja sudah tahu, oke, ini sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan kantong saya, beli. Menarik ya, karena kalau saya lumayan tergelitik tadi dengan kata Mbak Caca, karena memang kalau kita lihat track record ada satu stigma lah, mungkin ada beberapa hal yang sudah terbangun untuk di industri ini sudah cukup lama. Ada beberapa hal yang mungkin cara perkenalan produk yang mungkin konvensional, mungkin membuat yang mendengar, apalagi anak-anak sekarang udah pintar ya Mbak Caca ya, langsung turn off istilahnya, langsung agak ilfeel gitu kan, jadinya menolak tapi akhirnya nggak mendengarkan. Saya pernah ada di industri asuransi dulu, aku pernah di asuransi loh Mbak Caca. Jadi itu mungkin salah satu hal yang produknya baik, produknya bagus, benefitnya bagus, tapi mungkin delivernya ini ya ke masyarakat. The message-nya mungkin belum sempat sampai, tapi udah ada penolakan karena kayak aduh ini kayaknya aku mau dijual ini deh, ini itu salah satu barrier. Tapi ini jadi terobosan baru ya dari MNC Life untuk bisa istilahnya menggandeng afiliator, karena orang sekarang sosmed udah gampang ya. Mungkin kalau dikirimin email udah nggak dibaca ya. Betul. Jadi makanya lebih enak kita share video. Betul. Kita share video, konten untuk lebih gampang orang memahami dan kelihatan kan ya. Real case-nya seperti apa sih? Jadi kita ubah itu dalam bentuk sebuah video, dan untungnya lagi kita punya grup MNC, grup medianya besar gitu ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan grup media kita untuk memasarkan dan mencerdaskan bangsa terhadap pentingnya untuk mitigasi resiko dan dalam bentuk asuransi. Setuju. Produknya sudah baik. Kalau produk unggulannya dari MNC Life Assurance apa yang paling diminati oleh masyarakat?
kita ada asuransi jiwa, asuransi pendidikan juga, ya. Terus kita juga ada hospital cash plan, itu yang kembali premi, jadi apabila tidak ada klaim itu bisa kembali premi, gitu ya. Produk-produk yang simpel-simpel yang mudah dipahami dan yang pasti memenuhi kebutuhan kita ya terhadap pelindungan asuransi. Kalau di industri ini, MNC Life Assurance sebagai satu perusahaan, tantangan yang dilihat dari apa yang ada di Indonesia saat ini, di tahun ini, dan juga tahun ke depan, apa yang menjadi salah satu challenge terbesar bagi perusahaan saat ini, Mbak? Ya, yang pasti adalah ketidakpastian ekonomi, sudah pasti ya, mulai dari perang, politik itu sangat berdampak, tapi bagaimana kita bisa counter challenge tersebut adalah dengan kreativitas. Jadi jangan sampai bahwa adanya tantangan-tantangan tersebut membuat kreativitas kita tertunda, terhambat, sehingga kita tidak bisa menjalankan misi perusahaan. Kan misi perusahaan kan tidak hanya mencapai profit, tapi juga memperbesar cakupan ya, supaya lebih banyak masyarakat Indonesia yang tercover oleh asuransi. Oke, dari MNC Life Assurance, kedepannya adakah mau meluncurkan produk baru, perkembangan apa, ekspansi apa yang mau dilakukan? Karena kalau tadi seperti disebutkan opportunity-nya besar, tantangannya memang ada, tapi mungkin kalau kita lihat pertumbuhan Indonesia juga cukup baik ya, bahkan 2023 ya Mbak Cece ya, tetap solid, dengan opportunity yang ada, kesempatan yang ada, ekspansi apa yang mau dicanangkan perusahaan ke depan Mbak Cece? Akan banyak produk-produk terobosan-terobosan kita ya. Kita bekerja sama, partnership, kolaborasi dengan banyak pihak yang akan berbeda dari yang sudah-sudah dari perusahaan asuransi lain. Saya penasaran kalau diginiin. Seru banget, bakal seru banget dan ya untungnya tadi kita punya grup besar ya. Grup media kita sangat suportif gitu ya. Jadi sepertinya hanya MNC Life yang mendapat perusahaan asuransi yang mempunyai dukungan sebesar itu gitu. Jadi it's a very big opportunity for us. Tunggu tanggal main. Tunggu tanggal mainnya ya pemirsa. Kita akan simak lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang Mbak Cece. Tetaplah bersama kami di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Mbak Cece. Pemirsa, kalau pemirsa tahu di belakang layar Mbak Cece ini sangat humoris ya, kalau misalnya dibilang. Auranya positif, banyak hal yang dibawa santai juga, tapi juga terlihat sangat kreatif gitu. Mbak Cece, kalau kita jadi penasaran, seorang Presiden Direktur MNC Life Assurance ini sebetulnya sehari-harinya seperti apa? Karena kan mungkin kalau figur yang ditampilkan adalah si figur yang pasti sangat merepresentasikan bagaimana kinerja Mbak Cece. Wibawa. Tapi kalau sehari-hari gaya kepemimpinan di kantor Mbak Cece ini seperti apa? Apakah penuh dengan canda tawa dan lawak-lawak harian atau apa yang akhirnya membuat Mbak Cece membawa Mbak Cece karakternya sampai ke hari ini? Yang pasti dalam mengelola perusahaan bisnis itu kan stress levelnya tinggi. Nah, jadi saya selalu ngejaga supaya tim itu tidak memiliki stress level yang tinggi. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis biar tetap semangat gitu ya, dan segala sesuatunya itu ada solusinya yang pasti gitu. Jadi kita kalau stres, kalau tertekan itu mikir itu susah. Jadi saya selalu ngejaga tim saya itu untuk just be yourself. Consider this as your home gitu ya, dimana rumah kita ngejaga, kita bisa relax, kita bisa hangout, tapi bertanggung jawab. Still, this is adalah company gitu ya. This company adalah bisnis perusahaan kita yang harus kita jaga gitu. Jadi ownership dari setiap staff, dari setiap tim itu sangat tinggi terhadap MNC Life, dan itu yang merupakan modal utama ya, supaya kita bisa kerja itu dengan ikhlas. Kita kerja dengan niat baik gitu ya. Kita pulang ke rumah juga tetap bisa menyapa keluarga dengan enak. Kalau aku lihat ya, mungkin saya lihat Mbak Cece kalau kepemimpinan ada stick, ada carrot. Ini balance ya. Mungkin banyak sticknya tipis-tipis ya, tapi lebih banyak di bawah fun-nya. Setuju, karena akhirnya kemudian bisa membawa lingkungan kerja yang jauh lebih ikhlas lah. Tadi aku suka sekali kata-katanya. Jadi orang kerja juga jadi lebih ikhlas. Kalau membuat situasi seperti ini akhirnya terus kemudian memimpin dengan cara yang unik seperti ini,
susah nggak sih Mbak Caca menjadi seorang presiden direktur mungkin dengan gaya kepemimpinan yang ada, tapi pengen juga punya ekosistem yang sehat juga. Susah nggak sih Mbak memimpin, apalagi seorang wanita lah istilahnya. Banyak role-role yang harus dipenuhi di rumah, di kantor, kemudian mungkin di teman-teman juga. Is it hard? Is it challenging? Enggak sih, karena saya ngebawa teman-teman kerja saya itu ada di samping saya. Gitu. Jadi kita bergeraknya maju bareng. Jadi ya secara struktur saya ada di atas gitu ya, tapi dalam day to day-nya I really count on each of them. Jadi saya sangat bergantung dengan siapapun yang ada di MNC Life, mulai dari teman-teman di office boy, teman-teman operation, support, kurir, even driver, BOD, semua kita itu sebenarnya kita sama kan, kita semua pekerja semua ya. Jadi we in the same level, we in the same boat gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih tinggi atau apa. Yang membuat kita lebih tinggi hanya struktur organisasi, tanggung jawab. Dalam melakukan pekerjaan itu kita benar-benar side by side. Dari apa yang dikerjakan, kesibukan yang ada, work-life balance kalau kata Gen Z sekarang, Mbak Caca gimana Mbak Caca? Kehidupannya apakah ada berat sebelah atau gimana supaya bisa maintain seimbang? Ya saya tadi biar nggak gila gitu, tetap sane. Mbak Caca gimana biar cope up sama balance-nya? Kalau saya pribadi dan saya sarankan ke teman-teman di MNC Life juga gitu ya, selalu ceritakan apa yang kita alami dengan keluarga di rumah. Jadi mereka juga tahu apa yang kita alami, apa yang kita lakukan gitu ya. Kita senang di kantor, mereka juga ikut senang. Kita ada kendala di kantor, mereka juga tahu, supaya kita dapat support dari our circle yang paling dekat gitu. Jadi biasakan untuk cerita pulang kantor ya. Bukan artinya di rumah aja tuh bawa cerita kantor, enggak, tapi to let them know what's going on sih, karena kadang ya di kantor itu banyak cerita lebih seru, ya kan? Nah, keluarga kita di rumah kan juga menunggu kita, ya kan? Ada cerita apa sih? Di rumah itu kan kadang lebih sibuk, bukan kadang ya, sering kali kita lebih sibuk, lebih capek, lebih banyak kerjaan kan. Jadi keluarga kita di rumah itu kadang dengan rutinitasnya mereka itu bisa bikin lebih stres loh, gitu. Sedangkan mereka menganggapnya ya kamu sih enak keluar gitu kan, kita di rumah aja. Jadi bawa keriaan kita di kantor, kebahagiaan kita di kantor, pencapaian-pencapaian kita di kantor, sampaikan ke keluarga kita di rumah supaya mereka juga bisa mendapatkan vibe positif kita tersebut. Nah, kuncinya lagi di kantor harus selalu positif. Gitu, jangan bawa udahlah negatif juga bawa pulang ke rumah kan kasihan ya. Gitu. Jadi yang saya usahakan adalah di sini komitmen saya menciptakan aura positif selalu di kantor, sehingga bisa pulang ke rumah atau mungkin naik kendaraan umum dari kantor ke rumah, aura di perjalanan pun positif. Gitu. Jadi kita hanya lelah fisik. Ya kan, sampai rumah itu kayaknya sudah selesai. Kalau lelah fisik kan gampang ya, tinggal tidur, makan enak, nonton TV lah, ngobrol ya kan, itu sudah kira rilis lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan dan menjaga positivity vibe itu terus tinggi. Oh, ini satu insight baru sih, karena ini yang baru saya dengar, karena memang kalau kita bicara mengenai support system, mungkin nggak ada komunikasi di antara pihak-pihak dalam support system kita, yaitu di keluarga, di teman-teman. Menarik karena berarti kuncinya di kantor bawa positive vibes ya Mbak ya, supaya pulangnya juga tetap positif gitu. Jangan di mana-mana sebar sampah, itu justru malah affecting kita sendiri ya, memantul ke kita ya. Ini jadi kunci baru nih. Nah, kalau misalnya Mbak Caca dari sepanjang jalan karir yang ada, kehidupan yang sudah dibangun, role-role yang ada, apa yang membuat Mbak Caca sampai hari ini istilahnya kuat dan punya prinsip? Adakah satu quotes yang Mbak Caca selalu pegang, atau ada nilai apa yang Mbak Caca selalu istilahnya ditanam di dalam diri gitu, sampai akhirnya di posisi yang sekarang membawa Mbak Caca seperti yang sekarang ini? Kalau menurut saya sukses itu sebuah proses. Jadi apabila kita bisa melewati sebuah tantangan, itu merupakan sebuah proses, dan itulah kesuksesan. Jadi proses. Jadi bukan hasil akhir. Sukses itu bukan hasil akhir, tapi sukses itu bagaimana kita bisa melewati setiap tantangan dalam hidup kita. Itu sukses. Powerful sekali, saya sampai agak speechless.
Saya pikir adalah kesuksesan yang dimaksud Mbak Cece adalah satu hal pencapaian yang kita bisa raih di milestone hidup kita. Tapi justru sebenarnya melewati proses itu sendiri ya. Itu adalah kesuksesan. Akhirnya kita lebih kapasitas bersyukurnya lebih lebar ya, Mbak Cece ya. Betul. Oke. Harus. Pemirsa harus. Prosesnya harus dinikmati, itu udah jadi kesuksesan kita ya. Terima kasih Mbak Caca atas segala insight yang tadi udah dikasih. Terima kasih, sehat selalu. Amin, sehat selalu. Dan pemirsa Women's Talk, itu dia bincang-bincang kita dengan Mbak Risha Delianti, Presiden Direktur dari MNC Life Assurance. Dan sampai jumpa di episode Women's Talk selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Mbak. Thank you ya.